Komet bernama Tsuchinshen Atlas C 2023 merupakan jenis komet periode panjang dari awan Oort yang ditemukan pada bulan Januari 2023 oleh observatorium di Gunung Zijinshan, China, dan secara independen oleh survei Atlas di Hawaii. Komet ini terkenal karena potensinya untuk menjadi komet besar karena kecerahannya yang diantisipasi saat mendekati titik terdekatnya dengan matahari pada tanggal 27 September 2024 dan pendekatan terdekatnya dengan bumi pada tanggal 12 Oktober 2024 mendatang. Orbit komet ini menunjukkan bahwa ia mungkin tidak mengunjungi tata surya bagian dalam selama puluhan ribu tahun. Saat mendekati matahari, bagian esnya akan melepaskan gas dan debu, menciptakan ekor terang yang dapat membuatnya terlihat oleh mata telanjang. Dan mulai hari ini, para pengamat langit akan mendapatkan suguhan fenomena langka dari komet Tsuchinshen Atlas C 2023 atau komet A3 yang akan melintas pekan ini. Kenapa fenomena ini disebut langka? Karena fenomena tersebut adalah penampakan komet pertama kalinya dalam 80.000 tahun. Para astronom memperkirakan komet A3 akan terlihat 1 jam sebelum matahari terbit pada 4 pagi berturut-turut pada pekan ini. Visibilitasnya akan tampak jelas dengan mata telanjang di langit malam di akhir September hingga pertengahan Oktober nanti. Menurut berbagai sumber, komet A3 diperkirakan akan mencapai puncak kecerahannya pada hari Jumat tanggal 27 September saat mencapai perihelion atau titik terdekatnya dengan matahari pada orbitnya yang diperkirakan sepanjang 80.000 tahun. Nah, pengamat langit di belahan bumi utara akan dapat melihat sekilas komet beberapa derajat di atas cakrawala timur tenggara sekitar 30 menit sebelum matahari terbit antara hari Jumat tanggal 27 September dan Rabu tanggal 2 Oktober mendatang. Sedangkan untuk pagi yang sempurna dalam melihat fenomena ini adalah hari Minggu tanggal 29 September dan Senin tanggal 30 September mendatang saat komet A3 akan bergabung dengan bulan sabit yang nampak memudar. Oke, kali ini sebuah tutorial singkat mengenai bagaimana kita menentukan arah komet yang sedang heboh. Jadi kalian bisa membuka aplikasi Stellarium Web atau melalui aplikasi Android maupun iPhone ya. Jadi ini adalah tampilan langit yang real time dan bisa kalian lihat di sini ada banyak-banyak objek ya. Untuk tanggalnya, seperti untuk pagi yang sempurna untuk melihat komet ini adalah tanggal 29 September. Jadi kita tinggal klik di sini untuk masalah tanggalnya. Kita tanggal 29. Kita set jadi pagi. Jadi kita setting ke waktu pagi. Jam 5 atau jam 4 sebelum matahari terbit ya, terbaiknya ya. Jadi di arah timur, kalian bisa lihat bulan sabit ini, bisa kalian zoom. Dan di sebelah sini adalah kometnya. Ini adalah komet C 2023 A3. Jadi ini adalah objek yang akan diamati. Ini bulan dan di arah sini adalah komet yang diamati. Jadi bisa kalian lihat untuk tanggalnya bisa kalian tentukan. Semisal ini tanggal 29 dan juga tanggal 30. Jadi kita naikkan satu angka, tanggal 30. Letaknya masih sama dan terlihat memang sesuai dengan perkiraan bulan sabit nampak memudar karena sudah hampir terbit mataharinya ya. Jadi terlihat di arah timur ada komet A3. Jadi kurang lebih seperti ini bagaimana kalian untuk menentukan arah mengamati komet A3. Kalian bisa buka aplikasi Stellarium di web maupun di HP kalian. Nah, kemudian, meskipun komet A3 dapat dilihat dengan mata telanjang, komet ini dapat berubah-ubah dan sulit diprediksi. Jadi, untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik saat melihat fenomena ini, sebaiknya kalian menggunakan teleskop atau binokular untuk meningkatkan visibilitas dari komet A3 saat melintas nanti. Buat kalian yang berencana membeli teleskop, kalian bisa cek Aneka Teleskop di mana merupakan tempat terbaik dalam membeli teleskop untuk kalian semua. Kalian bisa beli teleskop lewat sana karena dijamin original dan bergaransi resmi. Langsung aja cek Aneka Teleskop, pembelian bisa melalui Shopee ataupun Tokopedia. Nah, sekarang lanjut membahas komet tadi. Dalam fenomenanya saat melintasi bumi, komet tersebut akan memperlihatkan ekor berdebu yang cukup besar akibat dari debu dan es penyusun komet yang sedikit mencair saat mendekati matahari. Untuk seberapa terang komet itu
untuk saat ini masih belum diketahui. Namun beberapa astronom memperkirakan komet itu bisa sama terangnya dengan 20 bintang paling terang di langit malam. Lalu, apakah fenomena ini akan terlihat di langit Indonesia? Berita bagusnya, komet A3 ini diperkirakan akan terlihat di Indonesia, khususnya pada akhir September hingga awal Oktober 2024. Para pengamat langit di wilayah ekuator termasuk Indonesia akan memiliki kesempatan yang baik untuk mengamati komet tersebut pada dini hari sebelum matahari terbit hingga sekitar tanggal 2 Oktober 2024. Setelah itu, komet tersebut akan tertutup oleh silau matahari, tetapi akan muncul kembali pada pertengahan Oktober saat terlihat lagi di langit malam dan mencapai titik terdekatnya dengan bumi pada tanggal 12 Oktober 2024 mendatang. Seperti yang sempat saya jelaskan tadi, komet ini berpotensi cukup terang, bahkan mungkin menyaingi kecerahan beberapa bintang paling terang di langit malam yang membuatnya akan dapat terlihat dengan mata telanjang. Nah, informasi mengenai komet A3 sudah jelas kan? Sekarang mari kita beralih ke informasi selanjutnya. Selain berita komet A3 tadi, beberapa hari ini juga ada berita yang cukup heboh tentang kehadiran bulan kedua bumi yang akan mulai mengorbit bumi pada tanggal 29 September nanti. Lantas, apakah benar begitu? Fenomena mengenai bumi yang memiliki bulan kedua ini sebenarnya merujuk pada keberadaan 2024 PT5 atau sebuah asteroid kecil yang sementara waktu akan mengorbit bumi. Tapi sebenarnya, asteroid ini tidak akan benar-benar menjadi bulan kedua secara permanen seperti bulan yang kita kenal, melainkan hanya sementara dan dalam periode waktu yang relatif singkat. Jadi, 2024 PT5 adalah sebuah asteroid yang termasuk dalam kategori Near Earth Object atau objek dekat bumi yang merupakan berbagai benda kecil di tata surya kita yang memiliki orbit dengan kemungkinan mendekati bumi. Asteroid ini cukup kecil dan diduga memiliki diameter hanya beberapa meter saja hingga puluhan meter, sehingga akan terlalu kecil untuk dibandingkan dengan bulan kita saat ini. Beberapa asteroid kecil seperti halnya 2024 PT5 kadang-kadang akan tertangkap oleh gravitasi bumi dan masuk ke dalam orbit temporer. Asteroid yang memasuki orbit bumi untuk sementara waktu ini sering disebut sebagai mini-moon atau bulan kecil. Mereka biasanya berada di orbit bumi selama beberapa minggu hingga beberapa bulan dan kemudian akan lepas kembali menuju orbit matahari. Seperti yang kita tahu, bumi memiliki gravitasi yang cukup kuat dan jika sebuah objek seperti 2024 PT5 mendekat dengan kecepatan yang tepat dan dari arah yang cocok, maka gravitasi bumi bisa menariknya sehingga masuk ke dalam orbit sementara. Namun orbit ini seringkali tidak stabil karena pengaruh dari gravitasi bulan atau bahkan planet lain, sehingga objek seperti ini biasanya akan keluar dari orbit dan kembali ke lintasannya di sekitar matahari. Kemudian, karena ini tergolong sebagai asteroid dan mendekat dengan bumi, apakah fenomena ini menimbulkan bahaya? Jawabannya adalah tidak, karena asteroid sebesar 2024 PT5 biasanya tidak menimbulkan ancaman serius bagi bumi. Jika asteroid sebesar 2024 PT5 masuk ke dalam atmosfer bumi, kemungkinan besar ia akan terbakar habis dan hancur sebelum mencapai permukaan bumi. Pada intinya, fenomena mini-moon atau kehadiran bulan kedua ini bukanlah hal yang benar-benar baru. Sebelumnya, berbagai asteroid kecil lainnya seperti 2020 CD3 juga pernah masuk orbit bumi untuk waktu yang singkat sebelum akhirnya lepas kembali. Nah, asteroid 2024 PT5 akan mengikuti pola yang serupa, di mana ia mungkin akan berada dalam orbit sementara sebelum akhirnya terlempar keluar oleh interaksi gravitasi. Jadi, meskipun istilah bulan kedua mungkin terdengar dramatis, asteroid 2024 PT5 sebenarnya hanyalah sebuah objek kecil yang sementara berada dalam orbit bumi saja. Fenomena ini menarik untuk dipelajari, tetapi tidak akan memberikan dampak yang signifikan atau permanen pada sistem tata surya kita. Fenomena tersebut mengingatkan kepada kita semua bahwa ada banyak objek kecil di tata surya kita yang dapat berinteraksi dengan bumi, dan para astronom akan terus mengamati keberadaan berbagai asteroid itu untuk mempelajari lebih lanjut tentang dinamika orbit dan juga gravitasi. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.